Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur pada pagi hari ini Tuhan masih memberi kesempatan kepada kita untuk menjalani hari ini. Saudara-saudara, sebelum kita melakukan seluruh aktivitas kita di hari ini, terlebih dahulu kita mau dikuatkan oleh firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa sebelum kita membaca dan merenungkan firman-Nya. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini, untuk hari yang baru yang Tuhan masih sediakan bagi kami semua anak-anak-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan pada hari ini kami masih boleh melakukan seluruh aktivitas kami. Tuhan, sebelum kami memulai pekerjaan-pekerjaan kami terlebih dahulu mau dikuatkan oleh firman-Mu. Dan biarlah kiranya Tuhan yang memberkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, dan biarlah juga kiranya firman Tuhan boleh tinggal di dalam hati kami, boleh kami mengerti. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami berdoa dan bersyukur di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Amin. Pembacaan firman Tuhan kita di pagi hari ini diambil dari Mazmur 49 ayat 16. Mazmur 49 ayat 16. Saya akan membaca dalam versi terjemahan baru. Firman Tuhan dalam Mazmur 49 ayat 16, tetapi Allah akan membebaskan nyawaku dari cengkeraman dunia orang mati, sebab Ia akan menarik aku. Sampai sedemikian pembacaan firman Tuhan kita di pagi hari ini. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam kehidupan kita, kira-kira apakah yang menjadi kekuatan kita? Ada orang yang mengandalkan kekuatannya pada harta dunia, pada uang atau kekayaan. Sehingga ada orang yang merasa begitu percaya diri ketika dia memiliki banyak harta. Ada orang yang merasa dia tidak butuh apapun lagi ketika dia memiliki harta yang banyak. Dia bisa beli segalanya, dia bisa atur segalanya. Ada juga orang yang mengandalkan kekuatan kepada dirinya sendiri di dalam kehidupan ini. Mengandalkan kepintarannya. Dia merasa ketika dia tahu segala sesuatu, mempersiapkan segala sesuatu dengan baik, maka dia akan berhasil di dalam kehidupannya. Namun saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pembacaan firman Tuhan kita pada pagi ini mengingatkan kita bahwa ternyata pada suatu saat kita tidak akan meninggalkan dunia ini. Ini yang pertama. Kita akan mati. Dan tidak ada sesuatu apapun yang dapat menghalangi kita pada waktu kematian kita datang. Nah, saudara-saudara, pada saat ini teknologi berkembang dengan sangat baik, termasuk teknologi di bidang kesehatan. Namun, sehebat apapun teknologi yang diciptakan manusia, tidak akan bisa membuat manusia menghindari kematian. Kematian adalah sesuatu yang sangat melekat bersama dengan manusia. Dan ketika kematian datang, maka segala sesuatu yang kita miliki yang berasal dari dunia ini tidak akan pernah bisa sampai ke surga. Semua yang berasal dari dunia ini akan tetap tinggal di dunia ini. Karenanya saudara-saudara, jika ada orang yang mengandalkan harta bendanya atau kemampuannya sendiri selama ia hidup di dunia ini, maka hal itu akan menjadi sia-sia. Sebab harta benda, pengetahuan manusia tidak akan memberikan keselamatan baginya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dalam pembacaan firman Tuhan kita di pagi hari ini, kita diingatkan bahwa Allah lah yang akan membebaskan nyawa kita dari cengkeraman dunia orang mati, dan bukan yang lain. Namun, tentunya renungan kita ini tidak mengajak kita untuk hanya berdoa saja, ya, dan tidak melakukan apapun. Tentu tidak demikian. Kita juga membutuhkan harta dan kepintaran, ya, dan kita juga harus mencari harta dan kepintaran. Namun pagi hari ini mau ditegaskan kepada kita bahwa harta dan kepintaran bukanlah satu-satunya tujuan di dalam kehidupan kita. Bukanlah satu-satunya yang harus kita kejar terus-menerus di dalam kehidupan kita. Karena
Hal ini tidak akan mampu menyelamatkan kita, dan semua ini akan kita tinggalkan di dunia ini. Hal terpenting di dalam kehidupan kita adalah bagaimana kita memiliki iman yang teguh, iman yang baik kepada Tuhan, percaya dengan sungguh-sungguh kepadanya dan melakukan perintahnya. Hal inilah yang akan menyelamatkan kita dari dunia orang mati. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, selagi Tuhan masih memberikan kehidupan untuk kita jalani, selagi Tuhan masih memberi waktu kepada kita, teguhkanlah hati kita sepenuhnya kepada Tuhan saja. Ada istilah di dalam bahasa Karo dikatakan, ulah taren ngayaki siman tadingenken, tading siman ayaken. Jangan karena mencari yang akan kita tinggalkan, kita meninggalkan yang seharusnya kita kejar. Selamat bersandar penuh kepada Tuhan saja di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh kami baca dan kami renungkan pada pagi hari ini. Tuhan, ajarlah kami supaya kami tidak bersandar kepada pengertian kami saja, kemampuan kami. Kami tidak bersandar hanya kepada harta, benda, dunia ini ya Tuhan. Karena semua itu akan kami tinggalkan pada waktunya. Ajarkanlah kami Tuhan, supaya kami boleh terus bersandar kepada Tuhan saja di dalam kehidupan kami. Supaya kami beroleh keselamatan yang dari Tuhan. Bapa di dalam surga, Tuhan kiranya mengajar kami, sehingga kami mampu melakukan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kami. Berkati kami ya Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami juga mau berdoa untuk GBKP Runggun Bogor dan juga Perpulungan Sukabumi. Tuhan kiranya memberkati setiap anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan, di GBKP Runggun Bogor dan juga di Perpulungan Sukabumi. Tuhan memberkati semua pelayan-pelayan Tuhan di GBKP Runggun Bogor dan di Sukabumi. Biarlah semua anak-anak Tuhan boleh semakin memiliki hubungan yang baik satu dengan yang lainnya juga, sehingga mempererat hubungan di antara satu dengan yang lain. Biarlah juga melalui persekutuan anak-anak Tuhan di Runggun Bogor dan juga di Perpulungan Sukabumi, nama Tuhan juga semakin dimuliakan. Semua program-program pelayanan di Runggun Bogor dan juga di Sukabumi boleh berjalan dengan baik, dan semua program-program pelayanan boleh mendatangkan kebaikan bagi jemaat Tuhan, bagi orang lain di sekitarnya juga, dan boleh membawa kemuliaan kepada nama Tuhan saja. Bapa di dalam surga, berkatilah Tuhan GBKP Runggun Bogor dan juga Perpulungan Sukabumi. Terima kasih Bapa di dalam surga. Sebentar kami akan mengakhiri renungan kami, dan kami akan melakukan semua aktivitas kami. Biarlah Tuhan yang senantiasa menyertai kami di dalam setiap hal yang kami lakukan pada hari ini, sehingga kami beroleh keselamatan yang dari Tuhan, sehingga kami beroleh berkat Tuhan di dalam setiap hal yang kami lakukan yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa kami yang kami sampaikan melalui anak-Mu Yesus Kristus. Mari kita menghujungi doa ini dengan doa Bapa kami, kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita.